Bersama saya Falah Al-Abrori. Saya akan menjelaskan tentang program saya, program perkalian matriks untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Dasar Komputer Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Perkenalkan, saya Falah Al-Abrori, Teknik Elektro 2013, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dengan nomor MPM 13064-13624. Saya akan menjelaskan source code dari program yang telah saya buat. Di sini terdapat dua include stdioh dan include cstdlib, di mana cstdioh merupakan input basic untuk input output, dan include cstdlib merupakan saya menggunakan fungsi sistem CLS. Di sini ada beberapa variabel yang digunakan, ada I, J, K, M, N, O, P, dan C. Dan itu merupakan integer, di mana I dan J dan K digunakan untuk melakukan iterasi, M dan N sebagai baris dan kolom matriks pertama, O dan P untuk baris dan kolom matriks B, dan C untuk melakukan pengulangan penghitungan. Dan saya juga menggunakan 3 array, ada array A, array B, dan array C, di mana arraynya maksimal 15 kali 15 untuk A, B, dan C, di mana A merupakan matriks pertama, B matriks kedua, dan C adalah matriks hasil. Lalu saya di sini menginisiasikan bahwa C bernilai 1 untuk memulai program, karena selama C akan bernilai 1, program ini akan berjalan. Nanti di akhir akan ada pertanyaan untuk mengulang lagi program atau tidak, dan jika ingin mengulang lagi maka diinputkan C, dan program akan kembali lagi dari awal. Oke. Kita mulai masuk di sini, di mana tampilan hal yang pertama diminta oleh program adalah memasukkan jumlah baris dan kolom matriks A dan jumlah baris dan kolom matriks B. Di mana baris itu dimasukkan ke dalam variabel M, kolom kepada variabel N, baris matriks kedua variabel O, baris matriks ketiga variabel P. Nah, setelah itu dilakukan pengecekan terhadap inputan yang sudah dimasukkan. Jika N tidak sama dengan O, jika kolom di matriks A dan baris di matriks B tidak sama, maka program akan mengeluarkan matriks tidak bisa dikalikan. Atau jika M, N, O, dan P bernilai 0 atau kurang dari 0, maka matriks juga tidak bisa dikalikan, alias inputnya salah. Namun, jika telah melewati pengecekan tersebut dan ternyata sesuai, berdasarkan aturan dari perkalian matriks adalah yang terdiri dari elemen-elemen, ada baris dan ada kolom. Nah, perkalian matriks ini bukan perkalian seperti perkalian matriks antar matriks, berbeda dengan perkalian skalar dengan matriks. Perkalian skalar dengan matriks cukup mengalihkan besar nilai skalar tersebut terhadap elemen-elemen masing-masingnya. Namun berbeda dengan perkalian matriks dengan matriks. Hukumnya adalah seperti ini. Matriks A, kolom di matriks A ini harus sesuai dengan baris di matriks B, karena akan seperti ini hubungannya. A11 akan dikalikan dengan B11, A12 akan dikalikan dengan B21, dan A13 akan dikalikan dengan B31. Dan di situ dijumlahkan, maka didapatlah baris pertama, kolom pertama. Untuk mendapatkan baris kedua, kolom kedua, berarti baris pertama
matriks A dikalikan dengan kolom kedua di matriks B. Dan begitu seterusnya sampai semua elemen didapatkan. Nah, dari sini juga kita mendapatkan polanya bahwa perkaliannya adalah jika di matriks A itu merupakan baris dan kolom 1 dan 2 misalkan ini, maka di matriks B dibalik. Barisnya menjadi 2 dan kolomnya menjadi 1. Dan itu dikalikan lalu dijumlahkan. Lalu itu penjumlahan itu akan berulang sebanyak jumlah kolom dari matriks A ataupun baris dari matriks B. Nah, dari situ kita akan mendapatkan elemen hasilnya. Kita kembali lagi ke program. Setelah matriks dicek berdasarkan hukum perkalian matriksnya, maka user akan diminta untuk memasukkan elemen-elemen matriks. Di sini saya menggunakan loop for, yaitu for ini akan mengulang untuk menginputkan seluruh elemen berdasarkan dimensi yang telah dimasukkan di awal. Nah, matriks A artinya di sini iterasi I dari 1 sampai M ini jumlah baris A. Dan di dalam for tersebut terdapat for lagi, J sama dengan 1 sampai J kurang dari sama dengan N. J++. Maka di sini iterasi ini akan berulang sebanyak baris dan kolom yang telah diinputkan. Nah, begitu pula dengan matriks B. Lalu di sini saya tambahkan sedikit supaya mempermudah pembuktian, maka saya akan menampilkan matriks yang telah diinputkan. Ini printf matriks A. Maka, dari iterasi yang ini, dia akan menampilkan matriks A, di mana elemen-elemen tersebut, elemen-elemen tadi itu yang saya masukkan ke dalam array A. Maka saya print matriks tersebut menggunakan array A. Dan begitu pula dengan matriks B, menggunakan array B. Nah, setelah dari situ, saya melakukan pengosongan nilai terhadap matriks C. Ini digunakan untuk antisipasi hasil yang tidak menentu. Artinya, kita harus memastikan bahwa hitungan ini akan benar, maka matriks hasilnya ini harus dikosongkan terlebih dahulu, supaya hasilnya sesuai. Nah, cara pengosongannya sama, melakukan for terhadap M, tapi ini dikali P. Mengapa? Karena perkalian matriks, jika matriks M dikali N, dikali dengan O dikali P, N dan O di sini itu harus sama. Hasilnya itu adalah M dikali P. Nah, maka dari itu, matriks C yang kita butuhkan adalah dimensinya M kali P. Dan C, IJ, saya masukkan nilainya 0. Sekarang kita masuk kepada proses utama dari program ini, yaitu adalah mendapatkan hasil dari perkalian matriks A dan B. Nah, matriks hasil ini adalah array C, di mana prosesnya adalah seperti ini. Terdapat 3 buah iterasi, I, J, dan K, di mana I ini adalah iterasi baris, J ini adalah iterasi kolom, dan K ini adalah iterasi untuk mencari nilai elemen V. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa untuk mendapatkan elemen pertama, elemen baris pertama, kolom pertama dari matriks hasil, maka dibutuhkan untuk mengalihkan antara baris pertama pada matriks A dan kolom pertama pada matriks B. Sedangkan untuk mendapatkan elemen baris pertama, kolom kedua, maka mengalihkannya adalah matriks baris matriks A dikalikan dengan kolom kedua di matriks B.
Nah, dari sini kita mengalihkan satu-satu, di mana A11 dikalikan dengan A12 alias yang sesuai. Dan A12 dikalikan dengan B22, A13 dikalikan dengan B32. Nah, di sini polanya adalah seperti pada program. Nah, polanya adalah seperti ini. Untuk mendapatkan C1CIJ, maka dilakukan pengulangan sebanyak N kali, atau sebanyak kolom matriks A atau baris matriks B. Nah, dari situ berarti CIJ ini akan dijumlahkan AIK dikali dengan BKI. AIK dikalikan dengan BKI. Maka itu untuk iterasi pertamanya, dan berikutnya maka akan didapatkan C. Begitu pula untuk elemen-elemen berikutnya. Kolom kedua, kolom ketiga, dan berikutnya. Baris pertama, baris kedua, dan berikutnya. Seperti itu. Dan dalam ini juga saya langsung melakukan printf C. Jadi hasil langsung ditampilkan. Nah, printf /n ini untuk enter. Jadi tampilannya sesuai. Nah, di akhir program akan ditanyakan apakah ingin menghitung lagi. Jika ya, klik 1 dan enter. Jika tidak, maka inputkan sembarang dan program akan keluar. Nah, dia akan membaca sebagai integer, dimasukkan ke dalam variabel C. Dan sistem akan membersihkan layar. Dan jika memilih 1, maka dia akan kembali lagi dari awal while ini. Sekarang kita masuk pada bagian flowchart. Flowchartnya adalah seperti ini. Nama inisiasi, integer, C91 dan floatnya. Lalu saya letakkan konektor A, dan di sini ada input read baris A, kolom A, baris B, dan kolom B. Setelah itu terdapat condition jika N sama dengan O dan M, N, O, P itu lebih besar daripada 0, maka program akan berjalan, dan jika tidak terpenuhi atau jika condition ini salah, maka matriks tidak dapat dikalikan dan dia akan terhubung ke konektor B, di mana dia akan langsung muncul di akhir program. Nah, jika telah memenuhi kondisi yes, maka ini adalah untuk melakukan input dari matriks A dari sini sampai sini. Nah, ini merupakan iterasi pertama, iterasi kedua, di mana ini adalah baris dan ini adalah kolom. Setelah itu, jika sudah terpenuhi, maka dia akan berlanjut ke berikutnya, ke sini. Nah, ini juga sama. Jadi ini bagian ini adalah untuk menginputkan matriks B. Jika dia sudah terpenuhi, maka akan berlanjut ke berikutnya, di mana saya ingin menunjukkan bentuk dari matriks A, yaitu dengan menggunakan flowchart ini, dan bentuk dari matriks B menggunakan flowchart ini. Nah, setelah itu saya melakukan pengosongan matriks C dengan ini. Iterasinya sama, I dan J, baris dan kolom. Namun di sini M sama P.
artinya matriks C ini berdimensi M dikali P. Berbeda dengan B, bahwa matriks B ini O dikali P. Berbeda juga dengan A, bahwa A ini adalah M dikali N. Nah, setelah dilakukan pengosongan nilai matriks C, maka dimulailah penghitungan. Penghitungannya terdapat 3 buah iterasi. Iterasi I, J, dan K, di mana ini berurutan. I ini baris, kolom, dan K ini untuk mendapatkan elemen. Nah, ini akan berulang sebanyak N kali, sedangkan ini akan berulang sebanyak P kali, dan ini akan mengulang sebanyak M kali. Jika ini sudah terpenuhi, maka dia akan berlanjut ke sini, konektor B. Print ingin menghitung lagi, klik 1 untuk menghitung lagi. Nah, dan program akan membacanya sebagai variabel C. Jika C sama dengan 1, maka dia akan kembali ke konektor A di atas dan program akan ulang lagi dari awal, membaca baris dan kolom. Namun jika tidak, maka program akan selesai. Sekian penjelasan tentang program perkalian matriks saya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.